Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mulia dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan KD2 permainan bulu tangkis dengan guru Hendra Prima Putra Ardi SPD. 1. Sejarah singkat bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis dimulai sekitar ribuan tahun yang lalu, di mana beberapa informasi menyebutkan olahraga ini berkembang di negara Mesir kuno. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa olahraga ini berkembang dan sukses di negara Cina. Bahkan, olahraga bulu tangkis ini dulunya dimainkan tanpa menggunakan raket, sehingga masyarakat keturunan nenek moyang Tionghoa memainkannya dengan kaki, sama seperti olahraga sepak takraw dan berusaha agar kok tidak sampai jatuh ke atas tanah. Di Cina, olahraga ini dulu dikenal dengan jianzi. Sejarah bulu tangkis memiliki cerita yang berbeda di negara Inggris. Di Inggris, dahulu permainan bulu tangkis dimainkan dengan tongkat, bukan raket, untuk memukul kok. Tujuannya agar kok tidak jatuh ke atas permukaan tanah, maka kok harus selalu berada di udara. Permainan bulu tangkis ini dikenal dengan nama Battle d'Ores. Permainan Battle d'Ores ini kemudian dikembangkan ke negara lainnya, termasuk Cina, yang sudah terlebih dahulu mengenal olahraga ini meski tanpa menggunakan alat untuk memukul. Kemudian, olahraga ini menjadi olahraga favorit anak-anak di Asia. Akhirnya, perkembangan olahraga bulu tangkis ini semakin menunjukkan ke arah yang lebih baik. Hingga pada akhir sekitar abad ke-19, seorang tentara Inggris menambahkan hal baru dalam permainan ini dengan sebuah jaring sebagai pembatas daerah lawan, sehingga permainan ini dimainkan berhadapan dan bersaingan. Kemudian dibawa kembali ke Inggris dan diberi nama badminton Battle d'Or. Tidak lama kemudian dibentuk sebuah asosiasi olahraga bulu tangkis pada tahun 1893. Debut pertamanya adalah dengan kejuaraan internasional yang dikenal dengan All England. Pada tahun 1934 didirikan federasi yang dinamakan IBF atau International Badminton Federation. Beberapa negara pelopor pendiri IBF ini adalah Skotlandia, Wales, Denmark, Kanada, Selandia Baru, Prancis, Irlandia, dan Inggris. Dari tahun ke tahun, anggota IBF semakin bertambah, sehingga pada tahun 2006 namanya diubah dengan BWF atau Badminton World Federation. Olahraga badminton ini masuk ke dalam daftar olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade di tahun 1992 yang diselenggarakan di Barcelona, Spanyol. Pada Olimpiade tersebut, Indonesia meraih 2 medali emas. Yang kedua, teknik dasar bulu tangkis. Pertama, servis. Servis yaitu pukulan pembuka dalam permainan badminton. 2. Lob. Lob yaitu pukulan melambungkan satu kok setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang lapangan lawan. Ketiga, netting. Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Tujuan dilakukan netting adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dekat net. Yang keempat, smash. Smash yaitu pukulan yang keras dan tajam ke bawah mengarah ke bidang lapangan lawan. 3. Peraturan permainan bulu tangkis. Berikut beberapa peraturan terkait permainan bulu tangkis. 1. Peralatan permainan bulu tangkis. Yang pertama, raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. 2. Kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada bulu berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74-5,5 gram. Untuk tinggi kok yaitu 64-74 mm. Berikut adalah gambar raket dan kok. 2. Jumlah pemain. Pertama, tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. 2. Ganda, 1 tim terdiri dari 2 orang. 3. Campuran, yaitu 1 tim terdiri dari orang, 1 putri dan 1 putra. Yang ketiga, penentuan awal pertandingan.
Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini digunakan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. 4. Skor. Penentuan kemenangan di olahraga badminton ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Jika ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan pada setiap setnya. Pemenang merupakan pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Jika terjadi kedudukan seimbang di skor 20-20 atau use, pertandingan akan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Kelima, pelanggaran terhadap beberapa hal yang menjadi pelanggaran dalam permainan badminton, yaitu 1. Kok menyangkut di net. 2. Raket menyentuh net saat memukul kok. 3. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. 4. Kok sudah dipukul namun jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. 5. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. 6. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ke-7, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Yang ke-8, kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Yang ke-9, pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan. Yang ke-10, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Peraturan yang ke-6, ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Berikut ukuran lapangan permainan bulu tangkis menurut standar PBSI. Panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter jika permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter jika pemain tunggal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.